Badan Pusat Statistik mencatat angka pengangguran Indonesia meningkat hingga 7,28 juta orang per Februari 2025. Jumlah tersebut meningkat 82 ribu orang atau naik 1,11% dibandingkan Februari tahun lalu. BPS juga mencatat adanya penambahan jumlah angkatan kerja pada awal tahun ini sebanyak 3,67 juta orang. Di lain sisi, BPS juga menyebut ada 145,77 juta orang yang sudah bekerja per Februari 2025. Presiden Prabowo menerima Presiden Senat Kerajaan Kamboja Hun Sen di Istana Kepresidenan Jakarta. Presiden Senat Kerajaan Kamboja Hun Sen tiba di Istana Kepresidenan pukul 11 waktu Indonesia Barat dan disambut pasukan kehormatan istana. Presiden Prabowo menyambut langsung Presiden Senat Hun Sen di pintu Istana Kepresidenan. Selanjutnya Presiden Prabowo dan Presiden Senat Hun Sen saling memperkenalkan delegasi masing-masing. Mereka masuk ke ruang kredensial untuk mengisi buku tamu dan dilanjutkan dengan pertemuan empat mata antara kedua pimpinan negara. Pertemuan kedua negara ini menjadi momentum penting untuk mempererat dan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia dan Kamboja, serta memperkuat kerjasama di berbagai bidang strategis. Sebelumnya Presiden Prabowo juga menerima kunjungan utusan khusus Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di kediamannya di Kertanegara, Jakarta pada Minggu malam. Pertemuan ini membahas perkembangan proyek kerjasama dalam kerangka Asia Zero Emission Community. Dalam pertemuan Indonesia menandatangani lebih dari 170 nota kesepahaman atau MOU dengan Jepang. Pemirsa, artis Jonathan Frizzy jadi tersangka penggunaan vape yang mengandung obat keras dan obat keras yang digunakan berasal dari luar negeri. Dalam kasus ini polisi menyita 881 cartridge vape yang berisi obat keras jenis etomidate. Obat keras yang berupa cairan ini harus mendapatkan izin edar karena digunakan dalam kebutuhan medis sebelum tindakan operasi. Penetapan Jonathan Frizzy sebagai tersangka dilakukan polisi setelah melakukan pengembangan dari sejumlah tersangka. 6 tersangka telah ditahan polisi sejak bulan Maret 2025, sementara 1 orang lainnya masih diperiksa polisi. Jonathan Frizzy ditangkap pada Minggu 4 Mei 2025 di kediamannya di Bintaro. Dan sehingga kami menetapkan satu lagi tersangka, yaitu seorang public figure berinisial JF, di mana kemarin malam kita menangkap yang bersangkutan di daerah Bintaro. Memang ketika kita melakukan penangkapan, yang bersangkutan dalam keadaan setelah operasi. Tapi yang bersangkutan siap bersedia untuk dilakukan pemeriksaan sehingga saat ini sedang kami lakukan. Sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Gregorius Ronald Tanur yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zara Frikar kembali digelar pada hari ini. Sidang sempat diwarnai perdebatan tajam antara tim penasihat hukum dan ahli dari Jaksa Penuntut Umum. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan menghadirkan 2 saksi, yakni pengacara dan ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Perdebatan sempat terjadi saat pengacara Lisa Rahmat, Andi Syarifuddin, mempertanyakan apakah barang bukti uang tunai hampir 1 triliun rupiah yang ditemukan di kediaman terdakwa Zara Frikar merupakan hasil tindak kejahatan atau sekedar alat bantu kejahatan. Selaku ahli, Hipnu Nugroho menjelaskan bahwa status barang bukti ditentukan oleh korelasinya dengan perbuatan pidana yang dituduhkan. Demi mendapat uang Rp800.000, warga rela antri scan retina di Bekasi, Jawa Barat. Mirisnya mereka tidak tahu apa tujuan dan potensi bahaya yang dapat terjadi dari prosedur scan retina yang diikuti. Sebuah ruko di Jalan Insinyur Juanda, Bekasi Timur, Kota Bekasi, Jawa Barat diserbu puluhan warga baik tua dan muda. Mereka terlihat antri untuk menunggu giliran. Dari informasi yang dihimpun, para warga ini antri untuk mendapatkan giliran mendaftarkan diri di sebuah aplikasi di mana warga yang sudah menginstal aplikasi di smartphone miliknya dan telah terdaftar akan dilakukan verifikasi dengan cara scan biometrik retina mata. Usai diverifikasi, warga mendapat sejumlah koin yang akan dikonversi ke mata uang rupiah. Sejumlah warga merasa tertarik karena bisa mendapatkan uang sebesar Rp800.000. Mirisnya, mereka bahkan belum memahami untuk apa ke depannya aplikasi ini. Mengidentifikasi dari
alat lah gitu ya. Terus langsung dapat duit. Iya. Atau ada download lagi gitu-gitu? Nggak ada. Tadi jelasin di dalam. Bilang katanya nggak menyangkut data pribadi. Dapat duitnya berapa? Nilai 800.000. Sementara itu pihak operator aplikasi yang ditemui enggan dikonfirmasi. Meskipun menawarkan imbalan yang menarik, fenomena ini menuai kontroversi karena menyangkut isu privasi data biometrik yang sangat sensitif. Masyarakat dihimbau untuk berhati-hati dan memahami syarat serta ketentuan penggunaan aplikasi ini sebelum memberikan data pribadi mereka. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Aksi pengembang aplikasi yang meminta biometrik masyarakat yang sifatnya rahasia sudah mencemaskan warga. Komdigi membekukan izin WorldCoin dan World ID guna menjamin keamanan ruang digital. Pemerintah melalui Kemenkomdigi membekukan sementara operasional tanda daftar penyelenggara sistem elektronik atau TDPSE, WorldCoin dan World ID untuk mencegah potensi risiko terhadap warga. Aplikasi ini dikembangkan Tools for Humanity, bagian dari WorldCoin yang bisa digunakan untuk mengelola uang kripto, menyimpan identitas digital, dan akses World Network. Layanan WorldCoin tercatat menggunakan TDPSE atas nama badan hukum lain, yakni PT Sandina Abadi Nusantara. Selanjutnya, Kemenkomdigi akan memanggil PT Terang Bulan Abadi dan PT Sandina Abadi Nusantara untuk memberi klarifikasi atas dugaan pelanggaran ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik. Kemenkomdigi berkomitmen untuk menjamin keamanan ruang digital nasional. Ya, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Arif Wibowo. Namun hanya sehari mutasi diterbitkan, keputusan tiba-tiba dibatalkan. Sebelumnya Panglima Jenderal TNI Agus Subianto rotasi-mutasi terhadap 237 perwira tinggi TNI. Letjen Kunto masih memegang jabatan Pangkogap Wilhan I. Dia pun batal digeser menjadi staf khusus Kasat. Kepala Pusat Penerangan TNI Brigjen Kristo Mesianturi mengungkapkan alasan pembatalan mutasi Letjen Kunto dan 6 pati TNI lainnya. Setelah KEP dikeluarkan, KEP 554 Romawi tahun 2005 tanggal 29 April 2022, ternyata dari rangkaian gerbongnya, rangkaian yang harus berubah mengikuti alurnya Pak Kunto itu, ada beberapa yang memang belum bisa bergeser saat ini. Ya, sehingga diputuskanlah untuk meralat atau menangguhkan rangkaian itu. Dan dikeluarkanlah KEP 554A dari 4 Romawi 2025 tanggal 30 April dengan rangkaian yang lainnya. Jadi kan sidang Wanjakti itu kan biasanya bersidang itu untuk 3 bulan ke depan. Jadi ada rangkaian-rangkaian yang sudah disiapkan, yang memang harus ada yang pensiun, ada yang harus bergeser. Nah, nanti apabila sudah mendekati harinya, akan kita konfirmasi lagi siapa-siapa yang memang harus bisa bergeser. Nah itu, jadi perubahan ralat ini hanya untuk mengakomodir adanya beberapa pati dalam rangkaian Pak Letjen Kunto itu belum bisa bergeser karena memang ada tugas-tugas yang masih harus diselesaikan oleh mereka dihadapkan dengan perkembangan situasi saat ini. Sebelumnya sejumlah pihak mengaitkan mutasi Letjen Kunto dengan aktivitas ayahnya Tri Sutrisno, Wakil Presiden ke-6 periode 1993 hingga 1998, bersama Forum Purnawirawan TNI Polri agar mengevaluasi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Forum Purnawirawan Prajurit TNI ini yang dipimpin Jenderal Purnawirawan TNI ini menyampaikan pernyataan sikap berupa 8 tuntutan, mulai dari kembali Undang-Undang Dasar 45 sebagai tata hukum politik pemerintahan. Kedua, mendukung Asta Cita atau program kerja Kabinet Merah Putih, kemudian mereshuffle Kabinet Merah Putih yang diduga terlibat korupsi hingga mengevaluasi Wakil Presiden Rakabuming Raka. Tim Liputan iNews melaporkan.